Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Y. Marbun, tentunya dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu teks laporan hasil observasi, apa itu teks eksposisi. Jadi di pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru, yakni teks anekdot. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamalkan nilai karakter SMD yakni energik dengan mampu mengungkapkan pendapat, anak kami sekalian akan mampu memahami apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Nah, penasaran tentang teks anekdot? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, baik, teks anekdot. Anak-anak kami seluruhnya pasti sudah pernah mendengarkan teks anekdot. Tapi kalaupun belum pernah, secara tidak sadar anak kami semua pasti pernah mendengar, membaca, atau bahkan mengucapkan anekdot itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apa itu teks anekdot? Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur humor atau lelucon dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan atau sindiran kepada orang tertentu atau kepada instansi tertentu. Kemudian adapun tujuan dari anekdot yakni yang pertama untuk menghibur pembaca. Kemudian yang kedua untuk menyampaikan pesan kritik dengan bentuk yang berbeda, yakni bentuk lelucon atau humor. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari teks anekdot. Adapun ciri-cirinya yang pertama yakni memiliki sifat humor atau lucu dan biasanya menyindir seseorang. Kemudian bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Kemudian bisa juga ceritanya berupa fakta atau bisa juga ceritanya berupa fiksi. Yang keempat, menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kelima, terdapat tujuan pesan berupa kritikan atau sindiran. Itulah dia ciri-ciri dari teks anekdot. Yang berikutnya yakni jenis-jenis dari teks anekdot. Secara garis besarnya ada 3 jenis dari teks anekdot. Yang pertama berdasarkan sifat peristiwa, di mana ada 2. Yang pertama anekdot non-fiksi dan anekdot fiksi. Kemudian yang kedua berdasarkan tokohnya. Ada 4 kategori. Yang pertama anekdot tokoh terkenal non-fiksi, kemudian anekdot tokoh terkenal fiksi, anekdot sufi, kemudian anekdot binatang. Dan yang ketiga yakni berdasarkan tujuannya. Ada 3 bagian. Yang pertama anekdot kritik, kemudian anekdot nasihat, yang terakhir anekdot hiburan. Nah, apakah yang dimaksud dengan jenis-jenis anekdot ini? Baik, yang pertama berdasarkan sifat atau peristiwa. Kategori yang pertama yakni anekdot non-fiksi, di mana anekdot non-fiksi yaitu teks yang berisikan tentang peristiwa atau kejadian nyata antara tokoh dengan latar belakang yang sebenarnya. Biasanya teks ini berdasarkan kejadian sehari-hari atau pengalaman hidup si penulis tersebut. Oke. Kemudian yang kedua ada anekdot fiksi atau anekdot khayalan. Yakni teks anekdot yang berisikan tentang kisah fiksi atau khayal. Dalam teks ini
menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Tetapi kadang terdapat teks anekdot dengan tokoh yang asli tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif. Atau sebaliknya, bisa juga latar yang bersifat asli atau sebenarnya, lalu tokohnya yang bersifat fiktif. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan tokohnya, ada anekdot tokoh terkenal non-fiksi, yakni teks yang dibuat dengan sumber dari kisah nyata dengan tokoh-tokoh terkenal. Anekdot ini biasanya diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan atau orang lain yang mengetahui kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada anekdot tokoh terkenal fiksi, yakni anekdot yang menceritakan tentang tokoh terkenal yang merupakan rekaan dari pengarangnya. Biasanya tokoh yang ada dalam cerita ini bisa diambil dari tokoh film atau novel. Ada seperti Spider-Man, Batman, dan lain sebagainya. Oke. Lalu ada yang namanya anekdot sufi. Nah, apa itu sufi? Nah, anekdot sufi yaitu anekdot yang berisikan tentang kisah-kisah sufi atau tokoh agama. Ya, anekdot sufi menceritakan tentang pengalaman sehari-hari dari seseorang sufi atau tokoh agama, sedangkan sufi yang diceritakan dalam teks anekdot ini bersifat non-fiksi atau bisa juga bersifat fiksi ya. Kemudian ada juga anekdot binatang. Anekdot ini biasanya berisikan dari cerita dengan menggunakan binatang sebagai tokoh di dalamnya. Tetapi anekdot ini mengumpamakan binatang sama seperti layaknya manusia. Dalam hal ini binatang bisa berbicara serta berpikir seperti manusia umumnya. Anekdot ini sering dipergunakan untuk menceritakan tentang nilai-nilai dalam kehidupan. Tetapi anekdot ini juga bisa berisi tentang kritik seseorang. Ya. Kemudian ada jenis yang ketiga, yakni berdasarkan tujuannya. Yang pertama, anekdot kritik. Nah, anekdot kritik adalah anekdot yang bertujuan untuk menyampaikan kritik. Anekdot ini digunakan untuk mengkritik pemerintah atau suatu negara atau orang-orang tertentu yang melakukan suatu hal yang kurang bagus. Kemudian yang berikutnya ada anekdot nasihat. Anekdot nasihat adalah anekdot yang bertujuan untuk menasihati. Dalam anekdot nasihat ini terkandung nilai-nilai dalam kehidupan kita. Kemudian ada anekdot hiburan, yakni anekdot yang bertujuan untuk menghibur orang lain. Anekdot hiburan sering digunakan untuk sekedar berkelakar. Anekdot hiburan juga digunakan untuk menjalin keakraban antara pembicara dengan pendengarnya, begitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis dari teks anekdot tadi. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat anakku semua pahami. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti dilihat di modul yang ada Bapak kirimkan di Google Classroom. Dari pembelajaran hari ini, nilai karakter apa yang bisa kamu temukan, yang kamu dapatkan ketika belajar dan mengerjakan tugas di dalam materi teks anekdot ini? Nanti silahkan ditambahkan di buku tugasmu. Oke? Nah, demikian proses pelajaran hari ini. Berharap anak kami semua mampu memahami apa itu teks anekdot dan apa itu menjadi jenis-jenis dari teks anekdot. Dan kan tetap menggunakan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Bahwa kita bisa bertemu pertemuan berikutnya. Salam sehat dan salam